Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Kamis tanggal 18 November 2021, diambil dari kitab Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depanmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam berita yang setiap kali kita dengar, kita saksikan, tak henti-hentinya tindakan kejahatan selalu terjadi. Bukan hanya terjadi di dalam atau kepada orang yang tidak dikenal, namun sering juga terjadi kepada orang yang terdekat, keluarga sekalipun. Apa yang melandasi orang-orang tersebut untuk melakukan hal seperti itu? Marilah kita selidiki firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini. Ayat yang tadi kita baca adalah suatu perkataan Tuhan kepada Kain. Latar belakangnya adalah Kain mempersembahkan kepada Tuhan dari apa yang dia kerjakan. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Sehingga mengakibatkan Kain bermuka muram. Sehingga mengakibatkan Kain menjadi marah. Itu karena persembahan yang diberikan oleh Kain tidak berasal dari kesungguhannya, tidak berasal dari keikhlasannya dan ketulusannya. Tuhan melihat tidak ada niat baik di dalam diri Kain ketika Kain mempersembahkan persembahannya. Dia sendiri yang mengakibatkan dia menjadi marah dan bermuka muram. Sebaliknya, adiknya Habel, dia mempersembahkan lemak-lemak dari domba-domba yang begitu berkualitas tinggi. Dia mencari mana yang terbaik dari ternak-ternaknya. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan mengindahkan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak memandang seberapa banyak, seberapa besar persembahan yang kita berikan kepadanya. Tetapi Tuhan melihat niat dan ketulusan hati umatnya untuk memberikan persembahan, ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Ketidaktulusan, tidak ada niat baik, itulah sumber malapetaka yang diperbuat oleh Kain sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik sama artinya dengan mempersembahkan persembahan yang harum sebagai dupa yang harum di hadapan Allah.
Tuhan mengatakan pada ayat ini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu perkataan Tuhan kepada Kain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik yang dilandaskan dengan ketulusan dan ucapan syukur akan mempengaruhi sikap kita. Yang paling dekat seperti tadi yang dikatakan oleh Tuhan, muka kita, wajah kita akan menjadi berseri, akan nampak sukacita, akan nampak kebahagiaan. Sebaliknya, jika tidak berbuat baik, maka kemuraman, bad mood, itu yang akan kita rasakan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sepelekan niat baik. Baiklah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan landasan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang mendorong kita untuk senantiasa menampakkan iman kita di hadapan Tuhan melalui perbuatan baik. Sebaliknya, jika kita tidak mengindahkan perkataan Tuhan, apa yang akan terjadi? Seperti Kain. Tuhan sebenarnya sudah menasehatinya, tetapi dia tetap memikirkan emosinya dan pikirannya. Dia tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Maka yang terjadi adalah suatu perbuatan dosa. Kain membunuh adiknya sendiri. Karena emosinya, karena kecemburuannya, dia melakukan dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita ingin menciptakan kebahagiaan, kita ingin menciptakan kebaikan. Kuncinya adalah perbuatan baik. Selamat berbuat baik dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami harus berbuat baik. Perbuatan baik yang dilandasi sebagai ungkapan syukur. Perbuatan baik yang kami lakukan sebagai ketulusan hati kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Karena penggoda-penggoda Tuhan, iblis sudah mengintip kami untuk kami melakukan dosa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu dan kami peka dengar-dengaran dengan firman-Mu ya Tuhan, kami mampu mengalahkan godaan-godaan si jahat. Dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu, berbuat baik kepada orang-orang yang kami kasihi, orang yang tidak kami kenal, orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.